boys. Tuh, harus gitu ya. Iya, mesti semangat dong. Harus semangat, oke. Mesti semangat. Yo, what's up? Gak usah berlebihan, kampret. Biasa aja. Gak usah. Ini kampret ya? Iya. Lu cebong ya? Aduh. Dia ngatain Nggak kampret. kesana dong. Tapi banyak yang ngatain gue cebong. Oke, nah sekarang POV, ya kalian udah lihat lah pasti judulnya kan, featuring Glenn Fredly dan juga Dr. Tompi. Yes. Dr. Yoi, Yeah. Kita bakalan ngebahas tentang yang lagi seru nih sebenarnya, Jering sama Via Valen. Waduh. Itu lagi panas. Langsung, waduh. Lagi panas-panasnya ya. Ini kan jadi tiba-tiba kan jadi banyak banget pertanyaan gitu. Maksudnya kayak kita pun juga memang sampai sebegitu bermasalahnya kah? Terus abis itu sampai kenapa sampai bisa begitu besar gitu. Memang kan gara-garanya ya ada video, ada yang upload video Via Valen nyanyi lagu, lagi manggung nih, lagi nyanyi lagu Sunset di Tanah Anarki. Disentil lah sama Jering gitu di sosial media tentang memperkaya diri melalui lagu itu. Lagu orang lain ya. Lagu orang lain. Dan poinnya Jering adalah, lo tahu nggak sih sebenarnya raw atau value atau nilai dari lagu itu gitu kan dia. Tapi masalahnya di mana dong kalau gitu? Kalau menurut gue memang kalau itu cuman menegur karena dia merasa, ya bukan merasa, emang faktanya ya Via Valen menyanyikan lagunya Jering. Sebenarnya ya gue kenal Jering juga sebagai seorang musisi, sebagai temen yang memang orangnya memang menyampaikan sesuatu dengan apa adanya lah, lugas gitu. Lugas, benar. Tapi yang menarik di sini sebenarnya adalah bagaimana kalau gue dari lihat kacamata tentang pemanfaatan hak cipta misalnya. Jadi ada karya yang dinyanyikan, terus sebenarnya ada nilai ekonomisnya di situ sebenarnya yang sebenarnya bisa menguntungkan dua belah pihak gitu. Iya. Gue melihatnya justru sebenarnya bukan perselisihan mereka berdua, bro. Tapi lebih kepada hak ciptanya. Artinya ini tanpa disengaja dua-duanya ngomongin tentang hak cipta. Yang satu ngerasa nggak pernah ngedarin. Ya. Tapi ada yang diuntungkan dari itu, ya kan? Iya. Yang satu lagi Jering bicara tentang lu mengelola karya gue, gitu. Lu pakai karya gue. Gue nggak mempermasalahkan apa yang Jering tulis. Oke. Nih, coba dilihat dari konteks hak cipta. Pertanyaannya, dua-duanya dapat nggak haknya? Coba tanya dua-duanya. Sih tidak. Nah, Kelihatannya tidak, benar. artinya ada yang diuntungkan dari satu sisi gara-gara pembicaraan yang tidak disengaja ini akhirnya jadi menarik untuk bicara tentang hak cipta. Tapi ada juga ini Bre, ada juga point of view dalam hal gini nih. Lack of right. Ya, lack of right. Ya bisa juga. Ya nggak sih, maksudnya Lack of right bagaimana maksudnya? gini. Kita belum terbiasa, gue mau nyanyiin lagu Glenn, gue belum terbiasa untuk minta izin. Oh, off air nih, Off air. manggung. Padahal gue temenan sama Glenn. Oke. Gue kan tinggal telepon, Bre, gue bawain lagu lo ya. Nah gue jadi ingat satu ketika, Tulus tuh telepon gue. Oh, Mas gitu. Tompi, saya Tulus, Mas boleh nggak saya bawain lagu Selalu Denganmu? Enggak. Dia minta izin, dia mau nyanyiin lagu gue di konser. Gue jadi, wah ini attitude ini bagus banget nih anak gitu. Anak muda punya attitude gitu. Dia punya lagu sendiri banyak. Nah satu waktu dia pengen gimmick mungkin, dia pengen nyanyiin lagu gue dan dia telepon minta izin. Nah sementara gue pribadi misalnya sama ini mau bawain lagunya Glenn Januari gitu atau lagu apapun, gue nggak pernah minta izin. Mungkin karena ngerasa kan gue nggak buat gue rekam terus gue edarin buat kebutuhan komersial, jadi gue nggak perlu izin, cuma buat lucu-lucuan doang kok. Nah tapi sebenarnya by the law-nya secara hukumnya harus ada izin. Karena Undang-Undang Hak Cipta kan nomor 28 tahun 2014 sorry, itu udah undang-undang yang baru gitu. Nah, udah diperbarui di amandemen gitu. Dan itu bicara tentang ada hak ekonomis, ada hak terkait, ada hak moralnya, sampai hak cipta. Nah, tanpa disengaja gitu obrolannya. Jadi kan awalnya kalau lo kita tahu bahwa Jering tuh maksudnya SID memberikan ikut kayak oke deh, ini ada penyanyi baru mau nyanyiin lagu Sunset di Tanah Anarki ya support aja gitu. Pada saat dinyanyikan lagu itu yang dibawakan oleh Via Valen misalnya naik jam, ya kan? Kalau di satu sisi sebenarnya
Via Valen bisa dapat hak juga keuntungan. Jerry terselenggara dengan baik. Ya, Jerry juga demikian karena ada hak yang dua-duanya bisa mendapat hak ekonomis gitu. Karena menurut gue siapapun, ini tadi kayak Tommy bilang, siapapun yang mau menyanyikan karya orang lain ya, terus mendapatkan keuntungan dari karya orang lain tanpa seizin yang punya lagu, ya lu udah melanggar. Iya, karena kan masalahnya kan off air pasti kan lu dibayar gitu. Karena setelah kasus ini mencuat gitu ya, banyak artis-artis ataupun juga penyanyi-penyanyi yang diwawancara nih. Jadi kemarin gua ngeliat TV, mereka bilang sendiri, ya kita mau kalau misalnya off air ya bawain lagu orang mau bawain aja, nggak perlu izin, katanya gitu. Itu salah. Itu salah. Itu pembiaran yang sudah dimaklumi. Jadi budaya itu. Jadi budaya selama ini buat mereka ya. Biasa nggak apa-apa kok. Iya. Biasa belum tentu benar. Kayak koruptor udah biasa nyolong ya nggak merasa. Contoh. Mau ambil doang. Kayak misalnya apapun yang lu nyanyikan lagu orang untuk nanti akhirnya ada tujuan komersial, itu lu udah memakai hak orang lain. Sebenarnya tanpa tujuan komersial pun harus izin. Ya izin, ya. Gue mau nyanyiin lagu Glenn buat acara penggalangan dana amal. Nyanyi nggak dibayar, malah kita kadang-kadang keluarin duit buat anak bandnya. Iya. Gue bawain lagu Glenn, gue harus ngomong. Nah pertanyaannya itu kalau minta izin kemana sih, gitu kan? Iya. Nah, ada tuh sekarang tuh ada hasil amanah dari Undang-Undang Hak Cipta, itu turunannya ada namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Di bawah lembaga manajemen kolektif yang negara, itu di bawahnya lagi ada Lembaga Manajemen Kolektif, itu di bawah LMK. Misalnya kayak hotel, semua tuh, karaoke, itu bayarnya lewat situ, turun ke bawah, pengutip LMK. Nah, dia membagikan. Nah, LMK ini ada LMK Hak Cipta, ada LMK khusus ngurusin tentang hak terkait. Hak terkait itu ada hubungannya dengan performance. Oke. Lu mau misalnya pakai lagu siapa gitu. Glenn lah, itu lagu gue dia. ya. Gue cari tahu dia berenang di bawah bendera siapa. Nih gitu. Berarti nggak bisa langsung nanya orangnya? Nggak perlu. Nggak perlu. Lu terdaftar di mana gitu. Makanya kayak misalnya nanti dari hotel, restoran, siapapun, bahkan lu di kafe, lu manggung pun, ya lu harus membayar itu ya hak performance gitu si artisnya gitu. Itu dia berarti sekarang kayak banyak banget kan di kafe-kafe mereka band-band kafe gitu kan bawain. Nggak bayar. Iya. Karena itu kenapa artis-artis di luar negeri itu punya satu hits dia bisa kaya seumur hidup. Itu yang dibilang Karena lagunya diputerin terus. Royalties. Selama lagunya diputar, selama lagunya beredar dia dapat terus. TV, radio, ya. Itu harus bayar juga. Di luar negeri mau bayar, di kita enggak. Di kita kalau minta bayar, Iya. TV-nya nanya. Udah bagus lo gue puterin. Iya. Aduh. Kadang ada artis yang memang ketemu sama music directornya di sebuah radio kan, MD-nya radio itu, gue masuk dong lagu gue ini segalanya. Jadi budaya ini rusak. Satu karena memang mismanagement dari awal. Yang kedua, banyaknya talent-talent baru yang pengen bermunculan, yang ingin jalan pintas untuk masuk ke jalur distribusi, supaya kan antriannya banyak tuh. Nah supaya cepet bayar. Seharusnya materi dia yang dibayar. Iya. Jadi yang diputar itu bukan yang bagus, karena yang bayar mungkin. Belum tentu enggak. Dia kan bayar buat fasilitas, bukan masalah bagus nggak bagus. Iya. Termasuk yang punya materi bagus pun melakukan hal yang sama. Nah label-label pada era itu melakukan hal yang sama. Kalau kita ingat dulu waktu kejadian ini agak melebar ya. Waktu kejadian di acara-acara musik pagi kan semuanya itu melakukan hal yang sama sampai akhirnya kalau kita sadarin ya, kalau misalnya lo merhatiin ada suatu hari itu yang isinya tuh orang label itu semua. Iya. Karena udah diblok, udah dibayarin sama dia. Iya. Karena gini, semua berangkatnya dari lagu. Kalau lu perhatiin, dari proses penciptaan sampai akhirnya lagu lu dinikmati gitu di sebuah platform. Nah, dinikmati itu kan bisa terdengar, terlihat ya. Itu dia bilang fiksasi itu. Itu ada nilainya semua, Bro. Ada value-nya itu. Kayak lagu yang diputar itu ada, maksudnya cuma diputarnya doang atau mulai dari awalnya itu ada value semua? Ada dari misalnya lu sebuah radio gitu. Lu memutarkan lagu, pada saat lu memutarkan lagu, lu mendatangkan apa? Lu dapat duit, dapat pendengar, brand, sponsor masuk. Iya dong. Terus lu pakai apa kalau misalnya nggak ada lagu? Nah sampai sekarang itu yang kita sempat diskusi sama beberapa orang yang fight di sini.
begitu udah meeting sama yang punya TV, sama yang punya radio, mental. Kenapa? Karena mereka ngerasa lo juga butuh gue, kalau gue nggak puterin lo mau muter di mana? Nggak bisa dilihat begitu kan? Iya Di dong, luar tuh harusnya nggak, di luar negeri nggak begitu. Di luar itu yang berlaku begini. Jadi dalam fase begitu album itu dikeluarkan, ada fase promo. Di fase promo itu ada kesepakatan gue sama lo nih. Iya. Lo boleh putar materi gue free. Begitu masa promo selesai, lo putar karena ada request dari pendengar lo, ya lo ada jatah royalti sebenarnya buat si penyanyinya. Oke. Itu Buat ada yang punya aturannya. konten. Ada Dan aturannya. sebenarnya nggak gede. Sebenarnya nggak gede, jangan ngebayangin berapa puluh ribu atau berapa juta yang sebenarnya nggak kecil. Iya. Cuma kan karena dia numpuk. Iya. Nah, cuma di luar sistem pelaporannya udah jelas. Misalnya satu radio tuh bisa ngelaporin bulan ini gue muterin lagu Glenn Fredly 30 kali. Nah, di sini belum ada report, sistemnya belum berjalan. Hal yang sama juga misalnya dengan kafe gitu. Yang akan ngutipin lo punya kafe, lo punya spa. Oke. Begitu spa lo puterin lagu Glenn Fredly. Yes. Helang iya. bebanku. Sedep Ya kan? banget tuh. Nah, jadi lo puterin lagu juga di resto lo. Nah, nanti akan ada lembaga pengutip yang akan datang bayar. Dia datang, pokoknya mereka udah ada 4 lembaga pengutip ya kita punya. Ya, 4. Nah, mereka udah bagi teritori. Gue nggak ngerti cara pembagian atas dasar apa. Nah, dia ngutip ke lo. Walaupun artis dia akan ngutip dapat untuk semua yang lo putar pada bulan itu. Dapat nih duitnya. Nanti dia akan lihat nih yang lo puter-puterin itu artis gue ada berapa yang kan gue nggak semua artis itu berkumpul di LMK itu. Oke, iya. Di bawah wadah itu. Nah, harus Ada daftar. daftar. Karena kalau nggak daftar gue nggak dapat. Iya. Sementara yang ngutip di restoran itu mungkin bukan yang gue terdaftar. Iya. Gue nggak kebagian, padahal lagu gue diputer. Aneh kan? Oke. Iya, benar. Ini yang lagi mau dirapihin sebenarnya. Misal pun gini nih, ada lembaga pengutip ini udah dapat sekian rupiah, terus dia bagi-bagi nih ke anggotanya. Oh ya bulan ini dapat sekian. Kalau gue tanya nih, lo atas dasar apa baginya? Glenn dapat 10 juta bulan ini, atas dasar apa? Nggak bisa jelasin. Iya, data reportnya Ya nggak kira-kira ada aja. gitu. Ya, Soalnya iya, Glenn aduh, lebih susah. ngetop daripada Tompi. Jadi Tompi dapatnya 2 juta, Glenn 10 juta. Padahal di restoran itu nggak muterin lagu Glenn, muterin lagu gue misalnya. Benar-benar. Nah itu yang kalau gue sebagai musisi gue mengkritisi itu banget. Karena kan lagi ada perampungan buat undang-undang permusikan yang baru ya, Bre ya. Iya. Nah Glenn termasuk salah satu yang memotori ini. Nah gue harap ini dirapihin gitu. Artinya kalau gue ini kan usulannya bukan dari musisi tapi usulannya dari legislatif Komisi 10 Iya. Tentang rancangan undang-undang masih draft ya RUU musik permusikan gitu. Ngeri men, Ya. duitnya banyak tapi nggak tahu kemana. Nah sampai lu penyelenggara acara pun gitu ya Harus lapor. harus lapor lagu apa yang lu mainkan. Nah misal konser Michael Jackson. Waktu mereka ngurusin konser tuh dia udah masukin lagunya. Dia akan bawain lagu ini yang lagu dia tuh. Iya. Bahkan untuk lagunya dia pun dia bayar. Hah? Karena itu akan kembali lagi ke Kan dia. uangnya tuh kembali ke dia juga. Kembali lagi ke dia, benar. Oh, rapi banget berarti kalau di sana. Kan sebenarnya kan itu cuma masalah manajemen kan. Iya. Nah, apalagi kalau dia bawa lagu orang. Misal gini, Michael Jackson bawain lagunya dia. Nah, yang tulis kan belum tentu dia. Yang penulis kan berhak nih. Iya. Padahal misal di album Michael Jackson tuh ada satu lagu yang nulis ini adalah Michael Jackson dengan si A misalnya. Nah, waktu lagu itu dibawakan ulang, si A tuh kebagian. Kalau kayak malah kalau kayak lagu ini ya, Bre ya. Kalau misalnya lagu yang diputaran di mall-mall gitu, itu yang kebagian semua yang terlibat. Ya. Jadi kan ada Semua yang terlibat. ada Iya. ada performing rights-nya gitu. Jadi ada Lo main gitar di situ lo kebagian. Ya kalau misalnya itu ada aturannya. Kalau misalnya kalau di Indonesia nih hak terkait itu dia cuma masuk di produser, penyanyi gitu. Ya, tadi gua ngomong di luar ya. Kalau di luar gitu. Jadi, Karena biasanya di sini ada sistem beli putus kan. Iya. Artinya semua hak-hak dia ke depannya atas pemutaran lagu yang dia isi itu gugur. Nah, tapi kalau misalnya gua nggak tahu nih detailnya apakah sebenarnya punya option untuk tidak begitu. Artinya royalti berjalan bisa aja. Kita nggak tahu. Apakah itu bisa maksudnya ditentukan oleh pemerintah kalau misalnya Sebenarnya kayak kesepakatan pelaku lah. bisa. Ya harus diomongin tapi kan tetap pelaksananya harus dilindungi undang-undang kan. Ya sama aja kayak maksudnya kayak misalnya let's say katakan Via Valen waktu dia menjelaskan memberikan pernyataan bahwa gua nggak tahu itu yang yang upload yang bikin DVD VCD. Dalam hal itu dia benar ya. Dia benar, dia nggak Tapi tahu. dia salah. Nah. Dia tidak minta izin waktu menyanyikan. Iya. Kan nggak mungkin yang ngatur itu lagu siapa. Gue yakin teman-teman itu nggak punya keinginan untuk mencederai perasaan orang lain, bukan. Iya sih. Bukan sengaja nyanyi biar aja. Ini kan udah jadi lagu terus suka-suka gue, nggak begitu, bukan. Tapi emang harus bayar ya? Gue nggak tahu karena memang ada yang ngajarin sama ini. karena itu jadi
poin yang Yes. memicunya gitu karena gini, Yes. sebenarnya sesimpel kalau ini hukum udah jalan tinggal masuk Iya, masuk ke iya. ranah hukum Iya, perdata iya, gitu iya, kan iya, oke iya. harusnya bayar segini iya. tapi mungkin karena udah desperate dan maksudnya emang semua orang desperate sih menurut gua untuk menuntut hukum Iya, ya. ya sama aja kayak maksudnya kayak misalnya pencipta lagu gitu ya. Pencipta lagu itu kalau dia masih hidup sampai dia meninggal tuh berlaku ciptanya tuh sampai 70 tahun ke depan. Karyanya tuh tetap ada royaltisnya, ada nilainya. Wow. Yes, itu kenapa akhirnya yang namanya intellectual properties tuh jadi Mahal ya. Justru itu yang memang mesti diangkat ya sebenarnya dan diperjuangkan ya. Walaupun memang sebenarnya untuk menuju ke sana, wah panjang sekali kayaknya ya. Apalagi ngebangun sistem itu. Pertanyaannya mungkin nggak? Mungkin kan sebenarnya. Mungkin. Apalagi kalau kita tahu duitnya banyak. Iya. ya mungkin banget. Ya negara harus hadir. Iya. Satu hal yang perlu gue tambahin misalnya gini ya. Misal sebenarnya kita bisa belajar dari sistem yang diterapkan oleh Apple, iTunes. iTunes tuh bisa ngeluarin laporan kan. Lagunya gue, lagunya Glenn itu pada beberapa kali diputer dan bisa tahu di mana aja. Iya. Kalau kita mau, which is datanya kan gila banget tuh. Iya. Nah di luar itu kita juga bisa tahu berapa orang yang download, beli. Iya. Ya. Nah itu seluruh dunia loh. Nah ini cuma ngurusin Indonesia masa nggak bisa? Iya sih. Logikanya kan begitu kan. Iya. Ya, misalnya gini, kan akan sulit nih. Kalau misalnya setiap toko atau setiap rumah makan yang akan putar lagu Indonesia harus bikin laporan. Sekarang putar lagu apa, habis itu lagu apa kan repot kan? Repot banget tuh. Ya. Tapi kan kalau misalnya itu dibikin by system, misalnya gini, player semua restoran yang mau masak musik, dia harus pakai player yang di player maupun player digital atau apps atau apapun bentuknya yang disupport oleh sistem pemerintah. Supaya jalur reportnya clear, terlacak gitu. Kalau nggak kan nggak terlacak nih. Menurut gue sih momentum yang baik buat temen-temen ngeliat bagaimana sebenarnya musik di Indonesia ini punya potensi yang besar banget. Iya. Di Jepang dan beberapa negara maju lainnya, industri musik itu salah satu sumber devisa terbesar loh. Dan di Indonesia kalau mau dihitung bener nih, berapa coba? Nggak usah ngitung yang beneran deh, yang penjual bajakan aja. Aduh, bajak. Bajakan itu kalau diuangin berapa coba? Kenapa film bisa tidak dibajak, musik dibajak? Pertanyaannya. Padahal itu menggunakan kompartemen media yang sama. Iya loh. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hak cipta, menarik banget dan akhirnya kita tahu bahwa ini yang memang lagi diperjuangkan gitu, menuju ke semuanya dipaksa lah dan tanda kutip yang tadi Mas Tompi bilang untuk membangun sistem yang benar. Ya. Tapi setidaknya nih sekarang ini kan udah rame terlanjur di netizen, fansnya Via Valens dan Jering itu semua berantem sama Ya, padahal sebenarnya nggak ada, itu waktu nulis pun nggak ada intensitas buat nyakitin sebenarnya. Energi yang paling menyenangkan sih sebenarnya kalau misalnya dari dua ini kan jadi rame kan nih. Iya. Nah, ini momen yang bagus untuk teman-teman belajar tentang bagaimana yang namanya menghargai karya cipta. Gitu. Nih data, musik Indonesia memberikan sumbangan ke PDB negara itu tahun 2017 di menurut data BPS itu hanya 0,47%, di bawah 1%. Kecil banget itu. Ya padahal ya kemampuannya sebenarnya ya itu tadi kalau misalnya Potensinya bicara besar. potensinya besar yang tadi kalau misalnya dari hak cipta itu dijalankan dengan baik. Uang yang muter besar. Uang yang putar. Cuma yang berputar. terlapor. Jadi jangan lagi itu kalau misalkan komentar-komentar tuh jadi menghakimi atau bully jadi Iya, benar. tuh sebetulnya. Jadi siapa tahu kalau misalnya lo lagi ada di kafe, terus habis itu ada band yang bawain itu, paling enggak lo kasih tau, lo udah izin belum gitu kan? Gue kejadian soalnya bro, Hah? gue di Malaysia, gue mau nyanyi di konser gue harus report daftar lagu yang gue akan nyanyikan. Oh iya. Oke. Di luar kayaknya sistem di luar udah kayak gitu karena gini, YouTube Funfest waktu itu juga minta hal yang sama. Ya. Oh kita gue nanya, kenapa gue mau nyanyi lagu sendiri? Itu nanti baliknya ke gue juga. Ini pernah ada kejadian nih, salah satu musisi Indonesia manggung di luar. Terus dia nyanyiin aja lagu orang lain gitu ya, lagu tanpa ada di setlist. Baru turun panggung dia disodorin. Lo tadi nyanyiin lagu ini, lo harus Oh iya. bayar. Lagu yang dia bawain itu lagu Lagu maksudnya lagu penyanyi luar gitu. Penyanyi luar. Jadi di setiap festival itu pasti ada orang yang standby untuk ngutip, Ngejagain. Oh lo main lagu ini sesuai list. Itu udah ada. Kalau orang bule biasanya nggak berani juga sih. Mereka tuh nggak berani Melanggar perjanjian gitu misalkan harusnya bawain cuma apa-apa. bawain di luar sesuatu itu. yang di luar list, nggak berani. Mereka tuh udah ngomonginnya A ya A gitu.
Iya, makanya mereka kalau misalnya udah selesai, nggak ada yang we want more mereka balik lagi gitu, nggak ada cerita tuh. Kalau misalnya lagu orang gue bawain, kalau konser gue berapa kali kan sempat dapat akses backstage buat artis-artis luar yang perform di sini nih. Mereka itu sampai ke itu kan gimmick kan? Iya. Apa istilahnya? Encore ya? Encore. Iya. Ntar ada encore 1, ada encore 2. Oh, udah ada di list mereka udah ada. Oh iya. jadi kalau misalnya baru encore 1 tapi nggak diminta lagi, jadi kayak Tetap keluar. Tetap keluar. Oh gitu. Yes. Iya. Dia cuma perlu ada 1 orang yang teriak, "We want more." Nggak perlu 1 stadion, cukup 1 orang, dia keluar. Oh, ada yang teriak 1. Tim manajemennya biasanya itu. Nggak, Po Eli, anaknya Po Eli gitu. Oke, berarti perjuangan yang bakal panjang banget kali ya. Kalau menurut gue yakin banget misalnya penonton lo gitu, yang menyaksikan acara lo gini ya, mereka punya berpikir, gue mau jadi musisi ke depan. Pertanyaannya kan sederhana, apa gue bisa hidup dari musik gitu. betul. Ya artinya kalau gue bilang di era digital ini mungkin banget. Lo kalau misalnya contoh, lo bermusik hari ini, lo nggak perlu lagi punya label, lo bisa jadi label buat diri lo sendiri. Pertanyaan berikutnya, apakah lo bisa hidup cuman hanya dari satu platform? Kan enggak, kan lo bisa banyak tuh, ada performing rights lo, segala banyak hal gitu turunannya, dan itu berhubungan dengan hak cipta. Berarti nanti kita bakalan melihat ntar kan Narasi bikin Playfest ya? Yoi. Playfest kan tanggal 24-25 November gitu. Iya. Itu kita bakalan lihat itu. Ntar paling nggak kira-kira artis ini bawain lagu orang atau tidak ya? Aduh, ditanyain. Iya, sampai gue kalau misalnya mau main sekarang pun, misalnya gue main di kafe, gue nyanyiin lagu orang, gue mulai menganggap bahwa gue mau mempergunakan karya orang lain dan gue harus membayar karya itu. Bahkan waktu orang ketemu gue, halo Mas Tompi, gue harus bayar. Itu sering banget kejadian tuh kalau gue masuk lift tiba-tiba dia nyanyi nih. Berat bebanku. Shit, dia salah nyanyi, dia salah nyanyi. Maksud ngapain? Gitu juga waktu Glenn masuk lift. Gue masuk lift. Dia masuk lift tiba-tiba dia nyanyi. Ini baru kejadian gue beberapa waktu lalu, ibu-ibu. Emang kelasnya dia ibu-ibu. Jadi begitu kan. Foto, thank you Mas Tompi. Tapi gue juga pernah masalah ketukar itu gue pernah. Jadi gue masuk lift, terus abis itu ada satu anak-anak mungkin kayak SMP gitulah. Terus gue lift di Kelapa Gading nih. Dia masuk, terus dia ngeliat gue. Terus gitu, kaget gitu. Terus gue gitu ya. Berarti kan dia notice gue gitu. Terus dia, Martin Anugrah. Waduh, Yang bener. waduh. Selamat datang. Aduh. Itu masalahnya lu di Kelapa Gading. Lain ceritanya kalau lu di Citos. Oke, wede, seru sekali ya pembicaraan kita tadi. Ya walaupun memang kita ngelihat perjalanannya masih panjang untuk menuju membangun infrastruktur itulah istilahnya gitu kan sistem itu. Tapi ya maksudnya bukan cuma dari teman-teman para musisi, tapi kita juga mesti terlibat sih. Thank you banget. Seperti yang tadi gue udah bilang, ntar bakalan ada Playfest ya di tanggal 24-25 November. Kakak Bung, manggung? Kita nggak dianggap penyanyi. Apa? Oh, jadi Budgetnya udah habis buat yang baru-baru. Ntar gue juga ada sama Martin. Kita tanggal 25 ya jadinya. Ntar kita bakalan ada juga di 25 sana ya. Jadi 25. Sekali lagi, oh ya jangan lupa untuk selain ya kalian pasti udah subscribe lah ya Kame Project. Subscribe juga ke Narazet. Oh iya dong, narasi. Ntar di Narazet juga bakalan ada kita ya. Yoi. Betul. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di POV selanjutnya. Bye bye.